Kopi dapat melindungi jantung anak. Benarkah? Pemirsa beriman, mungkin sebagian bagi kita banyak yang menganggap bahwa kopi adalah minuman yang berbahaya. Banyak orang berpendapat bahwa setelah minum kopi dapat menyebabkan ketegangan saraf yang akan menyebabkan kegelisahan dan denyut jantung lebih cepat dan juga dapat mengganggu proses pencernaan. Namun banyak orang tua dahulu justru menyarankan untuk memberikan kopi kepada anak sejak masih bayi. Karena menurut kepercayaan orang tua terdahulu, kopi dipercaya bisa mencegah step atau kejang pada anak. Dengan kepercayaan tersebut, akhirnya banyak orang tua yang awalnya tidak suka kopi, akhirnya menjadikan minum kopi sebagai agenda pagi hari. Namun dalam hal mengatasi step atau kejang yang diakibatkan karena demam tinggi pada anak ini, belum ada penelitian loh yang membuktikan bahwa kopi dapat mencegah kondisi ini pada anak. Meskipun begitu, terdapat juga pernyataan yang sangat mengejutkan di mana kopi yang banyak kita tahu mengakibatkan jantung berdebar semakin kencang, ternyata kopi justru dapat melindungi jantung, baik bagi anak maupun bagi orang dewasa. Benarkah hal tersebut? Kopi merupakan minuman yang sangat nikmat disajikan di segala kondisi. Kopi juga memiliki cita rasa yang khas dan sangat melekat di lidah penikmatnya. Hampir semua orang di dunia tentu mengenal kopi dan menganggap tidak lengkap jika mengawali hari tanpa secangkir kopi. Meski Asosiasi Jantung Amerika mengeluarkan peringatan terhadap kebiasaan mengkonsumsi kopi, namun sejumlah studi justru menemukan manfaat kopi bagi perlindungan jantung. Menurut studi yang dilakukan kelompok ilmuwan dari Johns Hopkins University, mengkonsumsi kopi ternyata dapat menurunkan resiko penyumbatan arteri yang dapat menyebabkan serangan jantung. Tim peneliti melakukan studi ini di Korea. Mereka membandingkan antara orang yang meminum kopi hingga 5 cangkir sehari dengan orang sehat yang tidak minum kopi. Ternyata hasilnya, peminum kopi justru memiliki resiko lebih rendah mengalami pengendapan kalsium di arteri koroner mereka jika dibandingkan dengan orang yang sehat yang bukan peminum kopi, di mana pengendapan kalsium di arteri ini merupakan salah satu indikator penyakit jantung. Dalam penelitian terbarunya ini, Alicia Jular bersama peneliti dari Kenbuk Samsung Hospital di Seoul, Korea Selatan, mempelajari lebih dari 25.000 pria dan wanita yang sebagian besar berumur 41 tahun untuk menjalani cek jantung secara rutin. Para peserta diminta untuk mengisi kuesioner tentang pola makan dan kebiasaan minum, termasuk mengkonsumsi kopi. Tim kemudian membandingkan tingkat pengendapan ini antara peserta yang mengkonsumsi kopi dan yang tidak. Dan dari penelitiannya ini, Jular menekankan bahwa dari penelitiannya ini tidak ada yang menunjukkan kolerasi antara konsumsi kopi dan resiko penyakit jantung. Di penelitian lain, yaitu riset dari Beth Israel di Cannes Medical Center di Boston, Amerika Serikat, mencoba menggeser fokus perdebatan dari boleh atau tidaknya meminum kopi dan seberapa banyak konsumsi kopi yang sehat. Penelitian ini juga menunjukkan adanya manfaat minum kopi, tapi layaknya makanan dan minuman lain, hal ini tergantung berapa banyak kopi yang kita minum. Manfaat kopi sebagai perlindungan jantung meningkat dengan konsumsi kopi hingga 2 cangkir per hari. Namun khasiat tersebut turun bersamaan dengan makin banyaknya kopi yang diminum. Karena jika telah mencapai konsumsi kopi hingga 5 cangkir dalam sehari, maka tidak ada manfaatnya lagi bagi jantung, bahkan dapat menjadi berbahaya. Pemirsa beriman, seperti yang kita tahu,
kopi juga terbukti mengandung unsur kimia yang bisa menolak rasa kantuk, dan ini sangat berfaedah sekali bagi orang yang ingin bergadang atau memiliki aktivitas malam hari. Dalam beberapa catatan sejarah telah menyebutkan bahwa kopi adalah warisan kuliner masyarakat Muslim. Dalam dunia Islam sendiri, kopi dinilai sangat bermanfaat, terlebih bagi para penganut sufi terdahulu. Di tanah Timur Tengah, orang-orang sufi menyeruput kopi untuk alasan yang sama dengan peminum kopi saat ini, yakni agar bisa tetap terjaga atau tidak mengantuk. Para sufi memerlukan kopi untuk membantu dalam ritual-ritual zikir semalam suntuk. Penganut tarekat diyakini menyebarkan kopi di dunia Arab pada abad 13 sampai 15 Masehi. Dan karena itulah kopi dapat menyebar ke seluruh dunia, tak hanya lewat pedagang dan pengelana, namun juga lewat para jamaah haji. Menurut sejarawan Arab, kopi bahkan disajikan di Masjidil Haram. Karenanya jarang sekali ada acara zikir atau maulid tanpa adanya suguhan kopi. Al-Azhar, Mesir juga menjadi pusat dari acara minum kopi yang kemudian dijadikan ritual resmi. Dan dari sinilah didapati bahwa kopi adalah minuman warisan budaya Islam dari kalangan para sufi. Pemirsa beriman, itulah penjelasan mengenai manfaat kopi bagi tubuh kita. Dan dari informasi ini, semoga dapat menambah wawasan kita dalam segi kesehatan dan sejarah Islam. Amin.